karakter jenis Jupiter ini batangnya itu agak kecil ya. Jadi batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu Pak Eko Project. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rizki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Teman-teman pengangguran, pemirsa setia channel Pak Eko Project yang kemarin menanyakan gimana kabar yang Jupiter Pak Eko, yang Jupiter di samping greenhouse yang masih ketampesan air hujan, gimana kabarnya? Nah, ini akan kami update teman-teman. Ini kurang lebih usia 5 bulan yang ini teman-teman. Ini Jupiter, ke sana Jupiter semua teman-teman ya. Ini ada yang menggunakan batang bawah Kodrek 1613 dan ada yang menggunakan batang bawah Freedom 1 kalau tidak salah. Ada juga yang menggunakan batang bawah Cobber 5BB teman-teman. Nah, ini seperti ini batangnya. Ini menggunakan Kodrek, teman-teman. Ya, kalau menggunakan Kodrek itu di sini tidak begitu sefigur kalau menggunakan CN ataupun menggunakan jenis YAC 572, teman-teman. Tapi kita belum tahu nanti waktu pembuahan ya seperti apa. Ini seperti ini. Kalau di sini ini model sisir atau trellis T, teman-teman. Karena tidak memungkinkan untuk dipakai trellis Y ya, jadi dipakai trellis T seperti ini. Jadi satu pohon ini kurang lebih sekitar 10 sampai 20 tersier teman-teman ya. Ada yang bagus dan ada yang kurang bagus teman-teman ya, namanya upaya ya. Upaya sudah mentok, sudah maksimal, pupuknya juga segala macam. Kalau ada yang kurang bagus ya, itu tandanya kita disuruh untuk belajar lagi teman-teman. Kita belajar lagi, mengevaluasi apa yang kurang, dan nantinya bisa lebih bagus lagi. Yuk kita jalan-jalan ke sana teman-teman ya. Ini sudah mentok ke atas. Ini sudah waktunya untuk dibuahkan nantinya, umur 5 bulan ini teman-teman. Nanti kalau sudah benar-benar panas, sudah tidak ada hujan, nanti insya Allah akan kami buahkan, dimasuki pupuk generatif teman-teman ya. Ini ke sana, ini sudah sampai atas semua ini. Nah, di sini ini percabangannya sudah jadi ya. Oh iya, kemarin ada yang tanya juga, Pak Eko, batang Jupiter saya kok batang tersiernya kecil-kecil ya. Nah, itu memang karakternya teman-teman. Karakter jenis Jupiter ini batangnya itu agak kecil ya. Jadi batang tersier dari tunas air itu kecil-kecil. Kadang malah kalau kita mencari bat potensial itu agak kesulitan ya di jenis Jupiter ini. Tapi nggak masalah, karena jenis Jupiter ini sangat gigih sekali ya. Bahkan di potes pucuk pun berbuah. Bahkan kalau ada belalang itu memakan pucuknya, tanaman anggur itu seperti di potes pucuk teman-teman Jupiter ini. Dan insya Allah akan berbuah. Jadi nggak usah khawatir kalau Jupiter ini. Jupiter ini bandel sekali ya. Ini kalau tidak Jupiter yang di samping ini kemungkinan sudah hancur ini teman-teman. Kalau Heliodor ditanam di pinggir gini, wes pasti hancur ini, insya Allah. Nah ini, batangnya segini, ini batangnya segini. Ini sana. Oh ya, ini adalah batang bawah kami, stok batang bawah kami teman-teman. Ini jenis YAC 572. Jadi kemarin teman-teman yang ada yang menanyakan, bibit IAC-nya masih ada teman Pak Eko gitu. Ini masih banyak sekali bibit IAC-nya. Monggo silahkan dipesan di kami teman-teman ya. Untuk bibitnya juga masih banyak itu ke sana. Itu bibit semua di sana itu. Berbagai macam jenis ya. Intermezzo saja teman-teman ya. Yuk kita kembali ke Jupiter. Nah, ini Jupiter teman-teman. Ini kita jalan-jalan ke sana ya. Ini vertigasi tetesnya. Ini selalu kami alirkan teman-teman. Kadang pagi sampai sore dialirkan ya, karena ini di sini sudah panas sekali di Malang. Ini sudah mulai memasuki awal-awal musim kemarau teman-teman. Nah, seperti ini. Ini alhamdulillah menghijau dan ada yang daunnya besar-besar. Ini besar ya. Jenis Jupiter. Ini sangat cocok sekali bagi teman-teman pemula yang ingin mulai menanam anggur ataupun mengebunkan anggur ya. Walaupun buahnya kecil namun rasanya luar biasa ini Jupiter ini ya. Ada aroma foxinya dan wangi-wangi gitu ya. Aroma permen karet kata teman-teman yang
sudah mencicipi ke sini ya, karena rata-rata yang ke sini beli bibit atau pupuk dan lain sebagainya ke sini itu ada 1-2 jenis Jupiter yang berbuah itu rata-rata pada suka ya dengan rasa jenis ini. Dan anak-anak pun suka karena tidak keras jenis ini teman-teman ya, buahnya memang juicy walaupun kecil tapi rasanya luar biasa. Jadi kalau sudah merasakan Jupiter itu atau teman-teman yang lain jadi nggak enak, karena ada beberapa jenis di sini, ada beberapa pengunjung yang kami cicipi beberapa jenis yang sudah berbuah itu pada suka yang jenis Jupiter teman-teman. Nah itulah salah satu jenis andalan di kami, itu salah satu tutorial testimoni dari pengunjung yang datang ke sini dan merasakan buahnya Jupiter. Yuk kita jalan-jalan lagi teman-teman. Nah ini besarnya hampir sama teman-teman ya, besarnya pohonnya ini hampir sama, sana hampir sama ya. Nah ini percabangan seperti ini pas yang bagus teman-teman percabangannya ya. Coba kita hitung ada berapa ya satu pohon ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 10 teman-teman ya. Jadi ini ada 10 tersier yang di sini. Nah, ini pas kebetulan percabangannya bagus yang ini. Ada 10 tersier teman-teman ya. Ini ke sana, dan ini juga ada yang tidak bisa berkembang seperti ini. Jadi tidak semuanya bagus teman-teman, ada yang tidak berkembang seperti ini. Nanti pas foundation pruning, insya Allah dapat dibeneri lagi ya. Semoga saja bisa bagus semua. Nah ini ke sini. Ini juga ini percabangannya. Nah, kadang seperti ini teman-teman. Kadang yang kecil ini tidak mau tumbuh ya, mau memanjang ya seperti ini. Ya, coba kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kasih hitung 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini juga 10 tersier yang di sini. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya kami buangi tunas airnya teman-teman. Kalau di awal pembentukan batang itu disisain 1 sampai 2 mata tunas seperti ini di tersiernya. Kalau sudah seperti ini maka di tersier ini dibuang tunas-tunas airnya begini dibuang biar bisa memperbesar batnya teman-teman ya, seperti ini dibuangi nah, seperti ini biar bisa memperbesar batnya. Nanti batnya akan mentul-mentul seperti ini, akan membesar. Kalau membesar nanti insya Allah peluang untuk berbuahnya lebih tinggi, maksudnya keluar bunga atau klaster bunga teman-teman. Seperti ini sudah mulai dibuangi seperti ini teman-teman, biar tidak mengganggu ya. Nah seperti ini dibuangi. Ini belum sempat kami membuangi yang ini teman-teman ya, jadi dibuangi seperti ini. Ini adalah perlakuan persiapan pembuahan teman-teman, jadi dibuangi seperti ini. Buangi seperti ini persiapan ya, persiapan. Nanti kalau sudah benar-benar panas, tidak ada hujan, insya Allah ini akan kami buahkan. Nah ada pertanyaan juga dari teman-teman, apa tidak diperlakukan stres air Pak Eko? Nah di sini kami tidak memperlakukan stres air teman-teman, jadi yang penting nutrisinya masuk. Jadi intinya pohon anggur itu kalau pohonnya kenyang dengan nutrisi yang kita masukkan, itu insya Allah berbuah. Apalagi Jupiter, ini Jupiter genjah sekali ya, gampang sekali dibuahkan. Jadi walaupun tanpa stres air pun insya Allah akan bisa dibuahkan. Dan kalau seperti ini teman-teman, ini kan pohonnya masih seger ya, masih menghijau seger. Biasanya kalau seperti ini kami waktu pruning pembuahannya tidak kami pruning semua teman-teman, namun masih ada daunnya dan di pruning di atasnya. Itu biasanya peluang berhasilnya lebih tinggi. Kenapa? Logikanya nutrisi yang dari bawah itu yang terserap akar itu masih bisa ditarik ke atas dan dimasak oleh daun. Itu kalau logika kami teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini yang di sini juga. Nah, kegagalan pasti ada teman-teman. Selalu ada. Nah seperti ini kemarin mati dan kami tanami baru sampai 2 ini tanami baru, dan juga pertumbuhannya juga kurang maksimal. Ini nanti kalau
sampai nggak bagus ya, insya Allah akan kami ganti dengan batang bawah yang lebih figur teman-teman, yang lebih tahan ya. Ini ke sini, ini juga baru, ini baru ditanami yang seperti ini teman-teman. Ini baru pembentukan batangnya ya. Ada yang nggak mau berkembang seperti ini. Nah ini nggak mau berkembang di sini. Karena di sini kehujanan teman-teman, yang samping ini nampes airnya ya, air hujannya, jadi nggak maksimal. Tapi nggak apa-apa, kami tetap bersyukur teman-teman, karena hujan itu adalah berkah ya. Jadi jangan menyalahkan hujannya, tapi kita berpikir bagaimana caranya mengakali supaya tanaman itu masih tetap tumbuh bagus teman-teman. Nah di sini ini juga ada yang bolong ya, ini nggak mau berkembang di sini. Nanti waktu foundation pruning nanti bisa dicoba di doormat teman-teman yang di sini ya. Semoga saja masih bisa tumbuh. Yang di sini sudah cukup lumayan ya, karena target kami yaitu sekitar 10-an lah, 10-an tersier ya. Ada juga yang panjang, yang kemarin kami pakai coba, tidak kami kurangi sela-selanya, jadi ada yang sampai 19-20 ada teman-teman. Namun kayaknya yang cuma 10 ini lebih bagus ya, jadi lebih renggang-renggang, meminimalkan juga jamur teman-teman. Nah, di sana. Ini sampai sini ini sekitar 12 atau 12 sampai 15 pohon yang di samping sini teman-teman. Jadi sini kami gunakan untuk tameng air hujan dari samping karena nampes teman-teman ya. Ya, itu sekilas update dari kami yang tanaman kami di samping teman-teman. Mari bagi teman-teman semangat menanam anggur ya, apalagi ini sudah memasuki musim kemarau. Ini adalah waktu yang ideal untuk menanam ya, karena di musim kemarau ini lebih mudah perawatannya. Ada juga jamur, hama Pak, tetap ada teman-teman, namun tidak serumit kalau kita menanam pada waktu musim hujan. Yuk semangat nganggur teman-teman. Ayo teman-teman pengangguran pemula, ayo semangat. Kita hijaukan bumi Nusantara dengan tanaman surga ini, yaitu anggur. Semoga sedikit informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.